Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat cerita tentang kisah? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita lanjut ke cerita-cerita yang menarik, jangan lupa kita tinggal sholawat di kolom komentar. Malam itu, Randy duduk di pojok musola desa. Di tangannya hanya ada satu buku lusuh dan senter kecil yang mulai redup. Suara jangkrik bersahutan di luar, menambah sepi yang menusuk. Hari itu ia baru saja gagal diterima kerja untuk ke-11 kalinya. Tapi ia tetap duduk, membuka halaman demi halaman buku tentang desain grafis. Di sela-sela itu, ia mengusap air matanya sendiri. Kalau hari ini aku berhenti, bisiknya lirih, aku akan mengkhianati semua luka yang sudah aku lewati. Ia menatap ke langit-langit musola dan menghela napas. Ya Allah, aku gak minta dimudahkan. Aku cuma minta dikuatkan. Dan malam itu, tanpa sorotan siapapun, seorang pemuda biasa sedang menanam benih impian yang kelak akan mengubah hidupnya dan hidup banyak orang lain juga. Di balik setiap keberhasilan besar yang kita lihat hari ini, seringkali tersembunyi perjuangan panjang yang tak banyak orang tahu. Bukan tentang orang-orang yang lahir dari keluarga berada, bukan pula mereka yang punya segalanya sejak awal, tapi tentang mereka yang tetap berjalan saat dunia terasa terlalu berat untuk dipikul. Kisah ini bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang keberanian untuk memulai, walau hanya dengan langkah kecil. Karena dalam hidup, kita tidak selalu harus berlari. Kadang, berdiri saja sudah cukup hebat. Apalagi kalau masih bisa melangkah meski perlahan. Inilah kisah Randy, seorang pemuda dari desa terpencil yang tak pernah disorot kamera. Tak punya ijazah tinggi, tak punya warisan, dan tak punya koneksi. Yang ia punya hanya satu hal, keyakinan bahwa langkah kecil hari ini mungkin tak terlihat, tapi akan menjawab semua doanya di masa depan. Bayangkan seorang anak muda yang bekerja, membersihkan halaman sekolah setiap pagi, bukan karena disuruh, tapi karena ia ingin belajar disiplin. Bayangkan pemuda itu menabung receh demi receh dari hasil membantu ibunya berjualan gorengan. Bukan untuk membeli barang mahal, tapi untuk membeli buku bekas. Dan bayangkan, setiap malam, di tengah kelelahan, ia masih membuka buku di bawah lampu minyak. Hanya karena ia percaya, jika aku tidak berhenti, maka suatu hari, dunia akan membuka jalannya sendiri. Randy tumbuh di sebuah desa kecil, yang bahkan tidak ada di peta wisata. Jalanannya masih tanah merah, listrik sering mati, dan sinyal hanya muncul kalau kamu berdiri di atas pohon jambu belakang rumah Pak RT. Ia adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Ayahnya sudah lama meninggal karena kecelakaan saat bekerja sebagai buruh bangunan di kota. Sejak itu, ibunya menjadi tulang punggung keluarga berjualan gorengan keliling, membawa bakul besar di kepala dan 2 keranjang di tangan. Randy, sejak kecil, sudah belajar satu hal, hidup tak akan pernah mudah, tapi bukan berarti harus menyerah. Setiap pagi, saat matahari belum terbit, Randy ikut membantu ibunya menggoreng pisang dan tahu isi. Tangannya kecil, tapi ia belajar memeras minyak dari gorengan dengan benar. Setelah selesai membantu, ia berangkat sekolah berjalan kaki sejauh 3 kilometer. Sepatunya bolong, seragamnya diwariskan dari kakaknya yang sudah lusuh, tapi semangatnya selalu penuh. Di sekolah, Randy bukan murid istimewa. Ia sering dianggap biasa saja, nilainya tak pernah masuk papan kehormatan, tapi ia punya sesuatu yang berbeda. Ia selalu datang paling pagi dan pulang paling akhir. Ia senang memungut buku bekas dari tumpukan sampah kertas, menjalin tulisan guru dengan lebih rapi di rumah, dan diam-diam memperhatikan teman-teman yang bisa meminjam HP untuk belajar daring yang hanya bisa ia impikan. Suatu hari, seorang guru bertanya, "Kenapa kamu begitu semangat, Ren? Bukankah kamu tahu kamu tidak mampu lanjut kuliah?" Randy hanya tersenyum kecil dan menjawab, "Saya tahu, Bu, tapi saya percaya kalau saya terus melangkah. Mungkin bukan sekarang, tapi suatu hari nanti, jalan saya akan terbuka." Ia tak mengatakan itu karena sok bijak, tapi karena ia tahu, berhenti bukan pilihan. Kalau ia berhenti,
siapa lagi yang akan memperjuangkan masa depan keluarganya? Di malam hari, saat semua tertidur, ia duduk di ruang tamu yang hanya diterangi lampu minyak. Di tangannya, buku lusuh hasil pinjaman dari teman. Ia membaca perlahan, mengijak satu persatu kata karena belum terbiasa dengan istilah-istilah baru. Kadang, kantuk menyerang. Kadang, rasa lelah membuat tubuhnya nyaris roboh. Tapi di dalam hatinya, ada satu suara yang selalu berbisik, langkah kecil hari ini, Ren. Walaupun kamu sendirian, suatu hari akan jadi jawaban besar buat semuanya. Dan dari sanalah semua bermula. Bukan dari kemenangan, tapi dari keputusan untuk tetap berjalan. Meski perlahan, bintang lulus SMA, Randy tidak langsung melanjutkan kuliah seperti teman-temannya. Bukan karena tak mau, tapi karena tak mampu, tak ada biaya. Ibu hanya bisa menangis diam-diam di balik pintu saat melihat anaknya menerima surat kelulusan tanpa tahu harus dibawa kemana impian itu. Namun Randy tak menyalahkan siapapun. Ia hanya berkata, mungkin sekarang bukan waktunya, tapi aku masih bisa jalan. Perlahan ia pun mulai bekerja serabutan, pagi membantu di warung kopi, siang jadi kuli angkut sayur di pasar, malam bantu cuci piring di warung nasi padang. Gajinya kecil, kadang hanya cukup untuk makan dan beli sabun. Tapi dari gaji kecil itu, ia sisihkan sedikit demi sedikit bukan untuk foya-foya, tapi untuk menabung membeli HP bekas dan paket data. Kenapa? Karena ia dengar dari anak-anak kota bahwa ada pekerjaan bernama freelancer yang bisa dilakukan dari rumah. Ia tak tahu persis itu apa, tapi katanya bisa dilakukan lewat HP dan bisa belajar sendiri dari YouTube. Setiap malam, ia pergi ke warnet kampung, menonton video tutorial desain grafis, mengetik lambat di kolom pencarian karena belum terbiasa. Ia belajar Canva, CorelDRAW, Photoshop dari channel-channel luar negeri, sambil membawa catatan kecil dan pulpen yang sudah hampir habis tintanya. Teman-teman yang dulu sekolah dengannya sudah mulai kuliah. Ada yang posting foto kampus, ada yang bikin story pakai laptop mahal. Randy duduk di pojokan warnet, headset copot sebelah, sambil mencatat kata-kata seperti layer, gradient, font pairing, kata-kata yang asing tapi mulai ia pahami sedikit demi sedikit. Seringkali ia disemul, ngapain sih Red? Capek-capek belajar. Memangnya ada yang mau bayar kamu? Tapi Randy hanya menunduk dan tersenyum. Dalam hatinya, ia jawab, aku belajar bukan karena sudah hebat, tapi karena aku tahu aku belum bisa apa-apa, dan itu sebabnya aku harus mulai dari sekarang. Sampai suatu hari, seseorang di grup Facebook lokal membuka lowongan desain logo untuk warung makan. Randy memberanikan diri menawarkan jasanya. Ia tahu itu pertaruhan, tapi ini bisa jadi langkah pertamanya. Hasil desainnya sederhana, tapi sang pemilik warung suka. Randy dibayar Rp15.000, jumlah yang sangat kecil, tapi bermakna besar, karena itulah kali pertama ia dibayar, karena ilmu yang ia pelajari sendiri. Di tengah segala keterbatasan, di malam itu, ia tidak langsung tidur. Ia menatap layar HP-nya dan menulis 15.000 pertama. Bukan tentang uangnya, tapi tentang harapan bahwa aku bisa. Randy tak tahu kemana jalan ini akan membawanya. Tapi yang ia tahu, ia sedang berjalan, dan bagi seseorang yang nyaris tak punya apa-apa, itu lebih dari cukup. Setelah proyek pertamanya, yang hanya dihargai Rp15.000, Randy tak lantas melejit. Justru, hari-hari berikutnya terasa lebih berat. Tak ada klien baru, tak ada pesan masuk, hanya layar ponsel yang sepi, dan doa yang tak kunjung dijawab. Ia sempat bertanya dalam hati, apa aku harus berhenti? Apa semua ini hanya mimpi bodoh yang tak layak dikejar? Namun setiap kali rasa putus asa datang, ia selalu teringat wajah ibunya. Seorang wanita tua yang tubuhnya mulai bongkok. Tapi semangatnya tak pernah padam. Ibu yang bahkan saat makan pun hanya mengambil separuh porsi agar Randy bisa kenyang. Ibu yang berkata lirih saat malam-malam Randy hampir menyerah. Nak, kalau
Kamu berhenti sekarang. Kamu akan kehilangan kesempatan yang sudah Allah dekatkan. Kata-kata itu menjadi api dalam jiwanya. Ia bangkit kembali. Ia mulai menulis ulang profilnya di situs freelance lokal. Ia belajar bagaimana membuat portofolio lebih menarik, mengikuti kelas desain gratis di YouTube, dan bergabung dalam komunitas-komunitas digital. Namun cobaan berikutnya datang lebih keras. Ibu jatuh sakit parah, butuh biaya besar, tabungan Randy tak cukup, dan gajinya dari pekerjaan sambilan hanya cukup untuk makan. Di titik itulah dunia terasa benar-benar ingin menjatuhkannya. Ia menangis diam-diam di musola belakang rumah dia. Allah, aku nggak tahu harus apa lagi, tapi kalau aku harus bertahan sendirian, aku mohon, jangan lepaskan aku. Malam itu, ia membuat keputusan besar, menjual satu-satunya barang berharganya, HP bututnya. Alat utama bekerja, ia tahu risikonya, tapi demi ibunya, ia rela mulai lagi dari nol, tanpa HP. Ia kembali ke warnet, membawa flash disk untuk menyimpan hasil desainnya. Ia bekerja di sela-sela shift jaga warung kopi, kadang dibayar murah, kadang tidak dibayar sama sekali. Tapi ia tidak peduli, karena dalam hatinya ia tahu, ini bukan tentang cepat sampai, tapi tentang tidak berhenti. Sampai suatu hari, sebuah email masuk dari klien luar negeri. Klien itu tertarik pada desain yang Randy unggah di sebuah forum komunitas. Mereka meminta Randy mengerjakan satu proyek kecil, desain kemasan makanan ringan. Randy mengerjakannya selama 2 hari penuh, tanpa tidur, hanya dengan komputer tua di warnet, dibantu headset pinjaman dari teman. Dan ketika klien itu membayar dalam dolar, Randy hanya bisa menatap layar dengan mata berkaca. Aku bisa. Aku benar-benar bisa. Dan malam itu, Randy bersujud lama di musola. Bukan karena ia sudah kaya, tapi karena Allah menunjukkan bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Setelah proyek luar negeri pertamanya selesai, dunia Randy mulai berubah, bukan dalam sekejap. Bukan juga seperti kisah dongeng, tapi sedikit demi sedikit, seperti matahari yang perlahan muncul di balik kabut pagi. Dari satu klien yang puas, datang rekomendasi, dari rekomendasi, datang tawaran-tawaran kecil, logo toko online, kemasan produk rumahan, desain feed Instagram UMKM, semua ia kerjakan dengan totalitas, tak peduli seberapa kecil bayarannya, ia selalu berikan lebih, bukan soal harga, tapi soal kepercayaan. Begitu prinsipnya, Randy mulai bisa membeli laptop bekas dari hasil kerja kerasnya. Tak perlu lagi ke warnet, ia pindah dari meja warung kopi ke pojok ruang tamu rumahnya, yang kini ia sebut studio sederhana. Dindingnya penuh coretan ide, sticky notes berwarna-warni, dan secari kertas bertuliskan, langkah kecil hari ini adalah jawaban besar esok hari. Ia bahkan mulai bisa membeli obat untuk ibunya secara rutin, tidak lagi harus utang ke tetangga. Tak lama, ia menyekolahkan adiknya yang sempat putus sekolah. Semua itu bukan karena ia lebih pandai, tapi karena ia tidak berhenti saat semua terasa gelap. Waktu terus berjalan, karir Randy naik perlahan. Ia membuka jasa desain profesional. Kliennya tak hanya dari dalam negeri, tapi juga luar negeri. Ia belajar komunikasi bisnis, manajemen waktu, bahkan ikut kelas daring tentang kepemimpinan. Yang menarik, di tengah keberhasilannya, Randy tidak lupa dari mana ia datang. Ia mulai mengajak anak-anak muda desa tentang desain dan kerja online. Ia buka kelas gratis di balai desa setiap minggu. Ia bantu anak-anak yang tak punya laptop, meminjamkan miliknya agar mereka bisa belajar. Saya cuma ingin, kalau ada Randy-Randy lain di desa ini, mereka nggak perlu berjalan sendirian, katanya. Dalam sebuah sesi pelatihan, dan hari demi hari, langkah demi langkah, benih yang dulu ia tanam dalam sepi mulai tumbuh, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk lingkungan sekitarnya. Bintang 10 tahun telah berlalu sejak Randy pertama kali membantu ibunya menggoreng pisang setiap pagi, dan belajar desain di pojok warnet dengan komputer lambat dan headset rusak. Kini, ia bukan lagi Randy yang dulu, tapi bukan pula seseorang yang tinggi hati,
Karena pencapaian, ia tetap Randy tapi dengan hati yang lebih penuh syukur. Hari itu, ia pulang ke desanya. Kali ini, bukan untuk beristirahat, tapi untuk membangun. Ia berdiri di atas tanah kosong bekas kandang ayam milik almarhum ayahnya yang kini akan disulap menjadi bangunan kecil, sekolah gratis untuk anak-anak desa. Aku pernah belajar dari sini. Dari desa yang tak banyak dipandang orang. Maka sekarang, biarlah aku memberi kembal, ucapnya saat peletakan batu pertama. Orang-orang desa menyambutnya bukan dengan tepuk tangan mewah, tapi dengan pelukan hangat dan mata yang berkaca-kaca. Anak-anak yang dulu melihatnya sebagai tukang angkut sayur di pasar, kini menatapnya sebagai inspirasi hidup mereka. Ia menjadi mentor bagi puluhan pemuda, ada yang belajar desain darinya, ada yang dibantu membuat toko online, bahkan ada yang akhirnya bisa kuliah karena beasiswa yang ia salurkan. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang paling berharga bagi Randy, sepucuk surat tua di ruang kerjanya. Kertasnya sudah lusuh, tulisannya memudar. Surat itu ditulis oleh ibunya, yang kini telah tiada. Di bagian akhir surat itu, tertulis kalimat, "Randyku, mungkin hidup tidak akan mudah, tapi kamu harus terus berdiri. Jangan menyerah, karena hidup bukan tentang siapa yang menang duluan, tapi siapa yang tetap bertahan sampai akhir." Randy membacanya setiap kali hatinya lelah, setiap kali ia merasa ingin berhenti. Surat itu menjadi jembatan antara masa lalu yang penuh luka dan masa depan yang kini bersinar. Kini, ia tahu semua langkah kecil yang dulu dianggap remeh telah membawanya ke tempat di mana ia bisa jadi cahaya bagi banyak orang. Bintang kisah Randy bukan tentang kemauan, bukan tentang puncak tertinggi, tapi tentang bertahan saat semua terasa gelap dan tetap melangkah meski tak ada yang percaya. Karena dalam hidup, yang terpenting bukan seberapa cepat kita sampai, tapi seberapa kuat kita tetap bertahan dan siapa yang kita bantu berdiri setelah kita sampai.